Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara muslimku yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel Zulfagania. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Tidak lupa selawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga di hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 5 amalan yang dicintai Allah. Amalan ini merupakan hal kecil namun sangat besar manfaatnya. Setiap muslim pasti menginginkan keberkahan, kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sayangnya, mereka kadang tidak mengetahui apa saja jalan-jalan untuk meraih keberkahan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Bahkan hal tersebut terkadang tidak disadari. Rasulullah SAW pernah menasihati istrinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara rutin walaupun itu sedikit. Meski sedikit, namun konsisten dilakukan, akan memberikan ganjaran yang besar dan berlipat dibandingkan dengan amalan yang banyak namun sekali saja dilakukan. Berikut adalah amalan agar kita dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW yang sering kita tidak sadari. Yang pertama, sholat sunnah 12 rakaat. Mengutip dari buku amalan yang paling dicintai Allah karya Ustadz Abdul Somad, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa sehari semalam mengerjakan sholat 12 rakaat atau sunnah rawatib, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Adapun 12 rakaat tersebut yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi. Banyak manfaat yang akan kita dapatkan jika kita mengerjakan sholat sunnah seperti yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab atas seseorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika solatnya rusak, maka ia akan rugi dan tidak beruntung. Jika pada amalan fardunya ada yang kurang, maka Rabb Azza wa Jalla berfirman, periksalah apakah hambaku mempunyai ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Lalu setiap amal akan diperlakukan seperti itu. Maksud hadis di atas adalah sebagaimana sholat dapat menyempurnakan amalan sholat fardu yang kurang sempurna, seperti bacaan tidak baik dan lengkap, hati yang tidak khusyuk, dan gerakan yang kurang lengkap. Selain itu, fungsi utama dari melaksanakan sholat sunnah adalah meraih cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga. Dikutip dari buku Manusia yang Dicintai dan Dibenci Allah karya Adnan Tarsyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah telah memerintahkan agar berbuat baik kepada tetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapak, keluarga, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW akan mencintai kita jika kita senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Adapun tetangga tersebut mencakup muslim dan non-muslim, orang setempat dan orang asing, serta orang dekat dan orang jauh.
Sebagaimana ada perintah berbuat baik kepada tetangga, maka ada larangan juga untuk menyakitinya. Syekh Abu Muhammad Ibni Abi Hamzah berkata, menjaga tetangga termasuk dalam kesempurnaan iman. Rasulullah SAW pun ikut meniadakan keimanan seseorang yang tidak memberikan keamanan terhadap musibah yang menimpa tetangganya. Yang ketiga, menuntut ilmu. Dikutip dari buku 35 Sunnah Nabi Sehari-hari karya Raghib As-Sirijani, menuntut ilmu merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat menakjubkan, karena di dalamnya terdapat keselamatan bagi umat baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap gambar itu dengan yang dia perbuat. Quran Surat Al-Baqarah. Surat tersebut dapat diamalkan dengan cara menghadiri pelajaran-pelajaran di masjid. Namun tidak hanya itu, belajar di sekolah, kampus, bahkan belajar di internet juga termasuk yang dimaksud pada ayat tersebut. Jangan lupa berusaha untuk tidak melewati harimu, melainkan mendapatkan ilmu walaupun sedikit. Yang keempat, berhemat menggunakan air. Rasulullah SAW sebagaimana menjelaskan kepada kita akan pentingnya berhemat dalam menggunakan air. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah, Rasulullah SAW pada suatu hari melewati saat yang sedang berwudu. Lalu beliau berkata, alangkah borosnya. Lalu Sa'ad berkata, apakah dalam wudu juga dikatakan boros? Beliau bersabda, ya, walaupun engkau berasa di sungai yang mengalir. Ukuran air wudu Rasulullah SAW jika diukur dengan liter sama dengan setengah liter air, sedangkan ukuran mandi Rasulullah SAW sama dengan 3 liter air. Menghemat menggunakan air merupakan sunnah yang mengandung banyak manfaat. Selain akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, kita juga dapat memberikan manfaat dan maslahat bagi manusia serta makhluk hidup di bumi. Yang kelima, sedikit berbicara. Sedikit berbicara merupakan akhlak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Rasulullah SAW tidak akan berbicara melainkan hal itu benar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kepadaku, tempatnya di hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang sungguh yang paling aku benci dan jauh tempatnya dariku di hari kiamat kelak adalah At-Satsarun dan Al-Muttasadikun serta Al-Muttafikun. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun yang dimaksud dengan Al-Muttafikin adalah orang yang sombong. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang banyak bicara maka ia akan jatuh ke dalam kesalahan, sebagaimana dalam hadis riwayat oleh Umar bin Khattab yang artinya, barang siapa yang banyak bicara maka akan tergelincir. Saudara-saudara musliminku yang dirahmati Allah, semoga dengan video ini kita semua dapat belajar lebih banyak tentang kebesaran agama kita dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.